Sudah 79 tahun bangsa ini mengumumkan kemerdekaannya. Kemerdekaan, merdeka, artinya apa? Bagaimana mengisi kemerdekaan itu? Sebagai warga negara saya kadang ragu melihat situasi bangsa ini. Apakah bangsa ini mengerti apa arti kemerdekaan ini? Saya khawatir sekali bahwa banyak warga bangsa ini hanya memikirkan bebas dari penjajah, bebas dari kolonial, tetapi tidak atau kurang memikirkan bebas untuk apa? Merdeka untuk apa? Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, juga para suster, dan umat yang saat ini atau siapapun yang saat ini sedang memantau siaran misa Hari Raya Kemerdekaan ini dimanapun Anda berada. Merdeka itu kata yang indah, kata yang bagus, yang sering juga saudara-saudara kita dari Papua selalu berteriak, merdeka, merdeka. Walaupun kata ini indah dan bagus, kata yang menjanjikan 1001 macam tawaran, tetapi sore ini pastormu mau menegaskan, jangan lengah. Tersirat di dalam kata kemerdekaan itu setumpuk jerat yang menjerumuskan banyak orang. Mengapa? Kemerdekaan itu kalau saudara tahu pakai, Anda selamat dan bahagia. Kalau saudara gegabah, maka Anda akan dijerat. Mari kita masuk dalam bacaan-bacaan hari ini. Bacaan Injil kita diingatkan akan hal-hal di mana di alam kemerdekaan manusia merdeka harus bijaksana dan cerdik menghadapi cobaan. Di alam kemerdekaan manusia harus tahu memberikan prioritas. Apa perlu, apa yang harus didahulukan, dan apa yang tidak perlu, yang tidak harus dikejar. Berangkat dari dua hal ini, dua poin ini, saya ingin menggarisbawahi beberapa hal bagi umat Katolik yang mengisi kemerdekaan ini. Hal apa? Hal yang pertama, sebagai orang merdeka, orang Katolik tidak boleh mencari musuh. Tetapi kalau toh musuh itu datang, maka hadapi dengan jiwa besar, bijaksana, dan cerdik. Mari kita coba masuk dalam bacaan Injil.
orang Farisi dan Herodian mau menjerat Yesus. Mereka bertanya, bolehkah membayar pajak kepada kaisar? Ini pertanyaan sangat berbahaya. Seperti ular kepala dua. Yesus menjawab A, dia dipersalahkan. Menjawab B, juga Yesus akan dipersalahkan. Kalau Yesus misalnya menjawab, ya, boleh. Maka Yesus disalahkan sebab melanggar agama Yahudi. Tunduk kepada pemimpin Romawi, pemimpin kafir. Yesus salah. Tapi kalau Yesus menjawab, tidak boleh, maka Yesus akan dipersalahkan sebab melanggar aturan negara, membangkang terhadap kaisar Romawi. Ini buah si malakama. Jawab A salah, jawab B salah. Mari kita belajar dari Yesus. Dengan amat sangat tenang Yesus menghadapi jerat musuh. Yesus minta diperlihatkan mata uang pajak itu. Coba kasih lihat. Dan mereka memberikan uang itu. Dan Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Penjerat itu menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Lalu Yesus menjawab, kalau begitu berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Super sekali. Luar biasa Yesus, bijaksana dan pintar. Jawaban begitu bagus membuat lawan tertegun dan tidak bisa mempersalahkan Yesus. Sore hari ini kita merayakan misa ini dalam rangka Hari Raya Kemerdekaan. Apa pesan untuk kita di Hari Raya Kemerdekaan ini? Pesan hanya satu. Pesan tunggal. Lahirkan di negara ini warga negara Katolik yang bijaksana dan cerdik seperti Yesus. Lahirkan di provinsi Papua ini warga Katolik yang pintar dan cerdik, bijaksana seperti Yesus. Lahirkan di Kabupaten Mimika ini warga kabupaten yang pintar dan cerdik, bijaksana seperti Yesus. Lahirkan di paroki katedral ini warga paroki yang cerdik, pintar dan bijaksana seperti Yesus. Dan akhirnya lahirkan di keluarga-keluargamu anak-anak yang pintar, cerdik, bijaksana seperti Yesus. Sehingga jerat yang sengaja dipasang lawanmu dapat dilewati dengan aman dan menyenangkan. Itu pesan yang pertama. Pokok yang pertama. Sekarang kita masuk di pokok yang kedua. Hidup kita ini ibarat mata uang. Di satu sisi bergambar kaisar.
Tapi sisi hidup kita yang lain bergambar Allah. Di satu sisi hidup kita ini bergambar dunia, karena kita memang warga dunia, warga bangsa ini, warga provinsi ini, warga kabupaten ini, warga kota ini, warga paroki ini. Tapi jangan lupa, di sisi lain hidup kita bergambar surga, bergambar gereja, gereja Katolik yang kudus. Jadi, kalau Yesus berkata, berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah, berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, berikan kepada surga apa yang menjadi hak surga, berikan kepada dunia apa yang menjadi hak dunia. Pastor mau kasih catatan, kaisar dan Allah tidak sederajat, tidak selevel, tidak setingkat. Surga dan dunia tidak selevel, tidak setingkat. Maka pesan untuk kita dari pokok pemikiran yang kedua ini adalah, jangan pernah memberikan penghormatan kepada kaisar sesuatu yang hanya Anda berikan kepada Allah. Jangan menyerahkan hidupmu kepada kekuasaan dunia, hal yang hanya boleh dan pantas kamu serahkan kepada surga. Dalam bahasa sederhana, pesan kedua ini saya sampaikan dalam sapaan untuk beberapa kelompok. Pertama, kepada petinggi negara ini, baik di pusat, di provinsi, dan di kabupaten. Mungkin saat ini mereka lagi mengikuti aubade, jadi tidak mendengar. Tapi Anda yang ada di gereja ini, atau Anda yang mendengar siar ini, tolong sampaikan kepada keluargamu, orang-orang pemerintahan. Mencari harta dan kekayaan sebanyak-banyaknya, mencari pangkat dan kedudukan setinggi-tingginya. Ingat, itu baru satu sisi dunia, sisi kaisar. Masih ada sisi lain yang justru lebih penting, yaitu sisi surga, sisi Allah. Maka harta dan materi harus dilengkapi dengan amal dan kasih. Itu sisi Allah. Pangkat dan kedudukan harus dilengkapi dengan keadilan dan kejujuran. Itu sisi Allah. Mengapa sampai di negara ini yang merdeka sudah 79 tahun, korupsi pejabat membahana, tidak di pusat, tidak di provinsi, tidak di kabupaten? Kenapa? Jawabannya jelas. Karena sisi mata uang kehidupan bos-bos kita itu, entah itu bupati atau kepala dinas, entah itu gubernur atau kepala-kepala dinas, entah presiden atau menteri-menterinya, hanya melihat sisi dunia, sisi kaisar, sisi pangkat, sisi kedudukan. Itu sebabnya korupsi membahana. Yang kedua, saya ingin menyapa OMK, anak-anak muda yang menyanyi sore hari ini. Anak-anakku orang muda Katolik,
mencari suami yang ganteng, mencari istri yang cantik, itu baru satu sisi dunia, sisi kaisar. Pastormu mengharapkan akan lebih lengkap lagi kalau yang cantik dan ganteng itu beriman dan dia seiman denganmu. Itu sisi Allah. Saya juga ingin menyapa orang tua, memperjuangkan anak-anakmu supaya rajin sekolah, punya prestasi belajar, juara di sekolahnya, di kelasnya, itu bagus. Tapi ingat, pastor mau kasih ingat, itu baru satu sisi dunia, sisi kaisar. Akan menjadi lebih indah, lebih lengkap lagi kalau anakmu yang berprestasi itu, anak yang rajin ke sekolah, dia juga rajin ke gereja. Itu sisi Allah. Yang punya prestasi belajar juga punya prestasi moral, kelakuannya bagus. Anak selain juara sekolah di sekolahnya, juga juara dalam kelakuan di rumah, kelakuan di sekolah, kelakuan di jalan. Akhirnya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para suster dan anak-anak yang terkasih, selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa ini yang ke-79. Jadilah orang merdeka yang pintar dan bijak, yang berwajah selain kaisar dan Allah, juga berwajah dunia dan surga. Penjajahan fisik sudah kita raih. Merdeka dari penjajah, merdeka dari bangsa kolonial, sudah oke. Kalau Anda tidak bermain cantik, kalau kita tidak menjawab pertanyaan merdeka untuk apa, maka ingat baik-baik kata-kata pastor ini. Penjajahan rohani masih ada. Dan ironis, penjajahan rohani itu justru dilakukan oleh sesama bangsa, sesama warga, bahkan sesama anggota keluarga. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.